Lalu apa saja hasil dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara dan apa hasil pertemuan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin dengan Perdana Menteri Pakistan dan Menteri Pertahanan Mesir? Sudah bergabung bersama kami di studio Kepala Biro Infohan Sekjen Kementerian Pertahanan RI, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas. Selamat siang Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Iya, selamat siang Mbak. Bapak mungkin ini bisa diceritakan, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto kan sudah berkunjung ke berbagai negara, mungkin ini diplomasi ataupun kerjasama di bidang pertahanan ini seperti apa nih Pak? Iya, jadi memang Presiden Prabowo termasuk juga kemarin Pak Menhan Safri Samsudin beberapa kali mengunjungi kunjungan ke negara-negara sahabat, baik di Eropa, kemudian juga di Timur Tengah. Tentunya ini adalah bagian dari konteks diplomasi pertahanan. Kita menjajaki peluang kerjasama strategis dan bahkan beberapa di antaranya memang kita sudah punya program seperti pertukaran personil. Sebagai contoh misalnya dengan Pakistan kemarin, kita punya siswa yang memang sekolah di Pakistan. Pakistan pun juga mengirimkan siswanya di sekolah staf dan komando angkatan. Dan tentunya kita juga menjajaki beberapa peluang kerjasama seperti negara-negara yang di Eropa ya. Ada peluang-peluang untuk kerjasama dalam konteks industri pertahanan, karena kan memang kita saat ini sedang mencoba membangun bagaimana industri pertahanan kita bisa punya kualitas yang juga bisa sejajar dengan industri pertahanan di negara-negara lain. Artinya industri pertahanan ini terus dikembangkan oleh Menhan Safri Samsudin begitu ya, selama penjajakannya ke berbagai negara? Memang tidak semuanya fokus ke industri pertahanan. Sebagai contoh kemarin ke Mesir, itu bagaimana kita juga mengapresiasi peran Mesir karena misi-misi kemanusiaan yang kita kirimkan kemarin pada saat ke Gaza kan melalui Mesir. Kemudian juga menjajaki bagaimana peluang pelatihan bahasa, kemarin ditawarkan juga pelatihan bahasa Arab, termasuk juga dari Mesir ingin belajar bahasa Indonesia, sehingga interaksi itu bukan hanya secara formal, tapi ada antara people to people, antara manusia dengan manusia. Dan tentunya juga pelatihan maupun yang terkait dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Nah ini di Mesir menarik nih Pak Frega, kan ini salah satu negara yang dekat dengan Palestina dan juga logistiknya bisa masuk ke Palestina. Ini hubungannya antara Menhan kita dengan Menhan Mesir seperti apa sih Pak? Iya, Pak Menhan sendiri memang kan punya visi yang sejalan dengan Pak Prabowo ya. Jadi bagaimana untuk mereplikasi hubungan yang baik dengan negara-negara mitra, dan kemarin beliau juga punya komunikasi yang sangat baik dengan Menteri Pertahanan Mesir, karena kan kita mengadopsi politik luar negeri bebas aktif. Sehingga kita mencoba menjajaki kemitraan strategis dengan berbagai negara, salah satunya kemarin dengan Mesir yang memang sudah membantu kita pada saat kita mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Jadi Pak Menhan Safri kemarin memang mengapresiasi kepada Menhan Mesir, dan juga beberapa peluang kerjasama yang tadi saya sampaikan, diantaranya pelatihan, kemudian terkait dengan SDM, termasuk juga dalam konteks kerjasama lain yang memang untuk menguatkan pertahanan kita tentunya. Baik, kalau mungkin yang terbaru nih Pak, yang juga lagi hangat diperbicarakan itu kontingen kita hadir di Bastille Day. Mungkin bisa diceritakan nih Pak, prosesnya seperti apa? Iya, jadi Bastille Day sendiri ini kan memang adalah arahan dari Presiden Prabowo. Jadi beliau memang yang menginisiasi, mendapatkan undangan dari Presiden Perancis, Macron. Kemudian ada perintah beliau untuk disiapkan kepada Pak Menhan, sehingga kita menyiapkan kemarin kurang lebih 2 bulan sampai dengan berangkat ke Bastille Day. Nah memang menarik ini Mbak Fatima, karena ternyata itu adalah bentuk yang wujud nyata dari diplomasi pertahanan. Jadi walaupun pasukan TNI, kemudian ada taruna dari Akademi Militer, AL, AU, mereka dikirim ke sana, mereka bukan hanya menampilkan parade defile militer, tapi mereka juga membawa misi budaya. Ada tarian-tarian, tarian reok, kecak, kemudian juga ada tari Papua yang memang dipertontonkan ketika mereka istirahat di kota Paris. Sehingga warga Paris itu sangat mengapresiasi, mereka sangat terkesima, dan bahkan yang sangat viral adalah pacu jalur itu juga ya tentara Prancis dengan tentara Indonesia mendemonstrasikan, dan ini tentunya mempromosikan Indonesia di mata dunia, bukan hanya kontingen Indonesia Satgas Patriot 2 tadi. Artinya ini menarik, ada diplomasi kebudayaan yang ditampilkan oleh kontingen-kontingen kita sendiri di Bastille Day saat itu. Ini apa value-value yang dibawa pulang oleh mereka nih Pak pada saat kembali ke Indonesia? Ya tentunya pada saat kemarin parade defile kan mayoritas memang pasukan dari Prancis, mereka berinteraksi, baik prajurit kita maupun taruna-taruna, kemudian ada beberapa kontingen dari negara lain walaupun kecil, dari Belgia, kemudian Finlandia dan Luxembourg,
Selain itu juga kita melihat interaksi dengan masyarakat Prancis, sehingga kita bisa melihat bagaimana antusiasmenya masyarakat Prancis terhadap militer mereka, peran mereka, dan saling bersinergi. Dan tentunya ini juga sejalan dengan Indonesia, di mana kita punya kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam event-event serupa. Ketika terlibat pasukan TNI, baik itu prajurit maupun taruna, itu juga interaksi itu sama terjadi. Dan tentunya ini menjadi pembelajaran buat mereka yang pertama kali datang ke Perancis, melihat bagaimana kota Perancis dan di Paris khususnya, dan bagaimana perayaan nasional itu juga menjadi sebuah event yang memang bisa diperingati secara bersamaan oleh semuanya. Baik. Pak Frega, ini kan kontingennya nggak cuma Indonesia aja, ada beberapa negara, tapi Indonesia ini pembuka begitu. Betul, betul. Apa yang membedakan kontingen kita dengan negara lain? Yang jelas dari jumlah kontingen kita yang terbesar dibandingkan negara lain. Kalau yang negara lain itu sangat kecil sekali ya komposisinya. Kita pun juga membawa drum band. Jadi drum band kita ada 189 taruna dari Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, dan ada sekitar 15 dari Akademi Kepolisian yang memang juga diajak untuk terlibat, termasuk di samping itu 262 pasukan upacara dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Dan memang karena pembuka sehingga spotnya melihat ke sana semua. Sangat membanggakan kemarin ketika di depan mereka membuka acara parade defile, dan bahkan dengan gerakan yang berbeda dengan pasukan Perancis, karena kita lebih banyak mungkin karena dari Asia ya, jadi gerakannya itu lebih patah-patah, sehingga banyak yang mengapresiasi termasuk masyarakat di sana. Artinya kita walaupun di situ banyak kontingen-kontingen dari negara lain, kita punya ciri khas tersendiri begitu. Karena kita kan adalah kontingen kehormatan. Jadi memang panggungnya, spotnya dinanti-nantikan oleh semua, yang baik yang undangan maupun masyarakat Perancis. Sepanjang Champs-Élysées itu masyarakat Perancis, kemudian juga ada beberapa mungkin warga pendatang di situ itu melihat di pinggir jalan. Jadi ini sebenarnya sebuah momentum strategis untuk mendemonstrasikan diplomasi pertahanan kita di kancah dunia. Dan ini tentunya peran dari Presiden Prabowo Subianto itu sangat sentral, karena dari direktif beliau kemudian ditindaklanjuti oleh Pak Menteri Pertahanan, dan kemudian di level TNI sampai dengan di Akademi TNI, ini semuanya saling bersinergi sehingga nama Indonesia bisa harum di mata dunia. Ini juga menunjukkan hubungan pertahanan Indonesia juga Prancis semakin dekat sepertinya ya Pak ya? Iya, memang tahun ini bertepatan salah satunya adalah peringatan hubungan diplomatik 75 tahun Indonesia dengan Prancis. Sehingga itu menjadi salah satu pertimbangan juga Indonesia diundang, Presiden Prabowo sebagai tamu kehormatan. Kemudian kontingen Indonesia, Satgas Patriot 2 ini juga sebagai kontingen kehormatan menjadi pembuka yang berjalan di depan. Tadi saya ingin mengulang sedikit Pak, katanya Pak Frega tadi sempat cerita pas kontingen kita tampil, masyarakat Prancis nih heboh di sana. Ini iya betul sekali. Iya, jadi pada saat latihan kan kita berangkat tanggal 6 Juli, kita tiba tanggal 7 Juli, kemudian kita orientasi tempat sampai dengan tanggal 12 itu melaksanakan gladi kotor sampai dengan gladi bersih. Nah di tengah-tengah kita melaksanakan istirahat di kota Paris, itu kita bawa instrumen kebudayaan. Ada yang pencak silat pematahan, kemudian ada tari Papua, ada tari kecak, ada tari saman, dan bahkan yang pacu jalur, kan gerakannya mudah ya, dan viral, pemain bola, kemudian mendunia. Sehingga kita mengajak prajurit-prajurit dari negara sahabat, dari Prancis ini untuk sama-sama menirukan gerakan itu. Dan akhirnya itu juga menimbulkan euforia tersendiri, dan beberapa interaksi dengan masyarakat Prancis, mereka bilang malah, wah harusnya tiap tahun Indonesia diundang. Karena mereka merasa terhibur dan mereka melihat sesuatu budaya yang memang baru buat mereka. Dan masyarakat Prancis kan memang sangat lekat ya dengan kebudayaan. Ini tentunya menjadi sebuah momentum strategis sehingga budaya Indonesia dan TNI pun bisa dipromosikan di tingkat dunia. Ini menarik ya, kalau dengan cerita kita nggak melihat langsung, dapat informasi langsung dari Pak Frega bagaimana tanggapan masyarakat Prancis melihat kontingen Indonesia kita di sana. Nah mungkin terakhir Pak Frega, untuk Indonesia dan Prancis sendiri ada pertukaran pelajar tambahan ya nih Pak? Saat ini memang kan sedang ada pelatihan untuk bahasa Perancis kepada perwira-perwira TNI yang dipusatkan di Akademi Militer. Nah, tujuannya untuk meningkatkan bagaimana pertukaran personil Indonesia dengan Perancis, karena beberapa alutsista kan akan digunakan, tentunya perlu juga sumber daya manusia yang bisa berbahasa Perancis. Kita juga sudah melaksanakan latihan bersama beberapa antara matra yang ada, termasuk Angkatan Darat, Laut, dan Udara.
Di samping tentunya pendidikan tadi Mbak, setiap tahun kita mengirimkan siswa-siswa, baik itu untuk yang sesko maupun pendidikan sampai yang di level taktikal seperti terjun payung dan lainnya. Ini sebenarnya menjadi sebuah kesempatan bagaimana kita bisa saling bertukar pengetahuan, kemudian bertukar pengalaman, dan yang paling penting adalah bukan hanya secara formal, tapi juga ada informal antara people to people, manusia dengan manusia yang memang bukan tidak mungkin nanti akan bermanfaat di kemudian hari. Itu yang ingin dibangun oleh Indonesia. Nah Pak Frike, kita sedikit menarik tadi kan Pak Menhan setelah dari Perancis berangkat ke Pakistan. Nah mungkin bisa diceritakan nih dialog apa saja Pak di sana? Ya, kalau di Pakistan tentunya adalah bagaimana kita menjaga kemitraan, membangun kemitraan, apalagi dengan Pakistan kan memang punya sejarah yang cukup panjang ya, dan sama-sama negara yang mayoritas penduduknya Muslim, dan setiap tahun ada pertukaran personil di situ, ada siswa-siswa yang dikirimkan dari Pakistan untuk mengikuti pendidikan militer profesional di Indonesia, baik di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, kemudian laut dan udara. Demikian juga kita mengirimkan siswa ke sana. Nah, kita berharap hubungan yang sudah ada ini bisa dieksplorasi lebih jauh sehingga lebih banyak personil yang bisa dikirimkan, termasuk juga peluang-peluang kerjasama lainnya dalam konteks mungkin alutsista, kemudian juga dalam kerjasama yang lain seperti kunjungan-kunjungan, termasuk juga Pak Menteri ini kan juga menjajaki bagaimana membangun jejaring ya. Jadi bukan hanya yang di Eropa, Timur Tengah, tapi juga Asia Selatan. Nah, karena beberapa waktu lalu sebelumnya kan Pak Menteri juga sempat mengikuti acara yang di ASEAN. Jadi semuanya kita berkawan karena dirangkul semuanya. Iya, semua dirangkul karena kita negara bebas aktif, kita punya fleksibilitas justru bagaimana membangun kemitraan, karena untuk bisa membangun memodernisasi pertahanan kita butuh stabilitas, dan tentunya dengan berteman tadi itu membantu kita juga. Bukan tidak mungkin nanti akan ada transfer teknologi atau mungkin transfer pengalaman yang memang bisa memberikan kita masukan untuk bisa lebih baik lagi di masa depan. Baik, terima kasih Pak Frike. Iya, sama-sama. Terima kasih informasi dan sudah bergabung bersama kami di TV One. Semoga pertahanan kita semakin baik ke depannya. Selamat siang Pak Frike. Terima kasih. Terima kasih.